Senang sekali kami dapat menyapa Anda dalam ID Live Karyadi, Sahabat Menuju Sehat. Bersama saya, Ulil Komariah Fitroh, sudah hadir bersama kita di studio Dr. RR Hari Hendriarti Satoto, SPJP FIH. Sahabat sehat, pernah tidak saat kita bekerja atau beraktivitas, tiba-tiba kita merasakan nyeri dada, lalu tiba-tiba nyeri dada itu hilang? Kira-kira jika mengalami hal demikian, apa yang terlintas pertama yang dipikirkan oleh sahabat sehat? Jangan-jangan jantung kita kena masalah ya? Nah, sahabat sehat, tepat sekali. Karena hari ini kita akan membahas mengenai penyakit jantung. Bersama kita di sini sudah hadir Dr. Hari Hendriarti Satoto, SPJP FIH yang merupakan dokter spesialis penyakit jantung di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Selamat datang dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Mbak Ulil. Ya, baik ya dok ya. Dokter, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu, kebanyakan orang mengira nyeri dada itu diasumsikan jika jantungnya bermasalah. Sebenarnya bagaimana ciri-ciri jantung yang bermasalah, dok? Jadi kalau jantung Bapak Ibu sekalian ada masalah itu tentunya dia ada nyeri dada yang dipicu oleh aktivitas, dipicu oleh emosi. Kemungkinan nanti disertai dengan rasa sesak dengan aktivitas, ngos-ngosan. Kalau bahasa Jawa ya menggeh-menggeh gitu ya, ngos-ngosan, nggak enak, gampang capek, itu salah satunya nyeri dada yang disebabkan oleh kondisi jantung. Kadang juga disebabkan oleh berdebar gitu ya. Terus tentu saja rasa nyeri ini relief atau berkurang dengan istirahat. Seperti itu. Jadi ketika beraktivitas itu pastinya akan lebih bisa merasakan nyeri dadanya gitu ya dok? Betul, kalau misal kita kemudian istirahat itu terus rasanya nyeri dadanya berkurang, itu kemungkinan penyebabnya dari penyakit jantung. Sama satu lagi, kalau ada faktor risiko. Jadi seseorang itu kalau dia sampai sakit jantung itu tentu saja ada faktor risiko sebelumnya. Faktor risikonya apa? Ada darah tinggi, ada kolesterol tinggi, ada riwayat diabetes mellitus atau kencing manis. Kemudian yang paling sering nih, ngerokok. Ternyata tuh banyak banget pasien-pasien sekarang tuh muda-muda, laki-laki, heavy smoker semuanya. Iya. Nah itu perokok salah satu. Oh gitu, ya baik. Jadi memang sahabat sehat sudah bergabung dengan kita. Untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah dominannya, jadi di sini ditekankan pada gangguan rasa nyeri di dada ya dok ya. Itu perjalanannya bagaimana sampai terjadi adanya nyeri pada penyakit jantung dok? Tadi yang saya sudah sebutkan, misal seorang individu itu udah punya faktor risiko. Kalau udah punya faktor risiko, tentu aja hal ini bikin seseorang itu berisiko terjadi penyakit jantung pembuluh darah. Jadi harus ada faktor risikonya dulu. Kalau belum ada faktor risiko sih insya Allah aman ya. Kalau belum ada faktor risiko ya Mbak Ulil ya. Iya. Tapi kalau sudah ada faktor risiko, kita mulai aware nih. Jadi kalau udah usia, kalau sekarang sih banyak istilahnya tuh banyak mulai umur 40 gitu ya, 40 ke atas. Tapi ternyata sekarang udah makin muda nih, usia di bawah 40, usia 35, kita mulai aware, nggak apa-apa. Bahkan kalau kayak orang-orang yang udah tahu nih punya hipertensi, punya kencing manis, nggak apa-apa, periksa jantungnya aja gitu kan. Oh gitu. Jadi memang harus ada faktor resikonya ya dok. Betul, ya. Dan kita juga itu sering melihat banyak pasien-pasien sekarang yang di Rumah Sakit Karyadi untuk tindakan-tindakan seperti pemasangan ring itu juga usia muda. Itu berarti kena serangan jantung usia muda ya dok ya? Betul. Oh iya. Kemudian tadi sudah dijelaskan mengenai faktor resiko apa saja pada penyakit jantung ya. Sahabat sehat yang mau bertanya boleh komentar ya di IG Live-nya ya. Silahkan. Pertanyaannya dok, saya lanjutkan ya. Untuk penyakit jantung ini kan sebenarnya jenisnya banyak sekali ya dok. Mungkin dokter Arti bisa menjelaskan mengenai jenis penyakit jantung secara singkat saja dokter. Jenis penyakit jantung ya. Jadi kalau penyakit yang tadi saya sebutkan, penyakit jantung koroner, ada keluhan nyeri dada, terus nanti
disertai sesak itu umumnya disebabkan karena adanya penyumbatan. Tapi ada juga jenis penyakit jantung yang lain ya, tadi Mbak Ulil sempat menanyakan. Contohnya penyakit jantung katup, penyakit jantung bawaan, itu termasuk penyakit jantung yang gangguan irama jantung atau aritmia, itu juga masuk dalam penyakit jantung. Jadi spektrumnya itu luas. Dan semakin kita istilahnya menyadari atau melakukan pencegahan sejak awal, itu kita screening sejak awal akan mencegah penyakit jantung itu jadi lebih parah lagi gitu kan Mbak. Oh iya. Ya dok, berarti memang di sini penyakit jantung itu tidak hanya, kalau orang awam itu taunya seperti kayak kalau bahasa Jawanya kena angin duduk serangan jantung itu dok. Mungkin hanya itu ya dok ya, tetapi mungkin ternyata banyak sekali jenis penyakit jantung ya. Dokter Arti tadi sudah menjelaskan secara singkat. Kemudian tanda gejala dari penyakit jantung tadi salah satunya adalah nyeri dada ya dok ya. Terus kapan kita perlu ke fasilitas kesehatan dok? Kalau kita misal nyeri dada, kemudian nyeri dadanya itu berlangsung, kok dibuat istirahat nggak berkurang, sampai keringet dingin, kayak dadanya ditindih berat sekali, bahasanya kayak mau mati gitu. Udah kayak gede aja, itu buat amannya seperti itu. Karena kemungkinan itu bisa terjadi namanya serangan jantung. Tapi kalau nyeri dada yang misal hilang, timbul, itu memang bisa datang ke dokter jantung, bukan langsung ke IGD sih, it's okay gitu loh. Kalau enggak masalah gitu ya istilahnya. Karena istilahnya itu enggak emergency. Yang emergency itu kalau nyeri dadanya misal lebih dari 20 menit. Nah, itu termasuk dalam kondisi emergency. Ya, kondisi emergency harus langsung segera ke IGD. Ya. Baik, jadi kalau misalkan para sahabat sehat ada tanda dan gejala yang salah satunya sudah disebutkan dengan dokter Arti, misalkan nyeri dada lebih dari 20 menit, jadi alangkah baiknya tindakan penanganannya adalah dibawa ke IGD ya dok ya. Kemudian selain tindakan tadi, apa saja yang perlu kita cek secara rutin dokter? Cek secara rutin ya, jadi kalau saran saya sih kalau udah usia 40 tahun kita harus melakukan screening untuk faktor risiko penyakit jantung. Tadi udah saya sebutkan ya, screening yang pertama paling nggak cek tekanan darah, apakah ada darah tinggi. Nah itu kalau darah tinggi itu nggak sekedar cuma darah tinggi ya, nanti kemana-mana, sakit jantung lah, nanti ke penyakit saraf lah kayak stroke seperti itu, penyakit ginjal itu nanti efeknya ke sana semua soalnya. Terus kemudian bisa cek kolesterol. Kolesterolnya apakah tinggi? Kalau tinggi nanti bisa diberikan obat kolesterol, karena pengobatan kolesterol itu salah satu upaya untuk pencegahan penyakit jantung untuk kedepannya gitu. Terus diabetes, cek gula ini penting banget karena banyak orang yang sakit gula tapi nggak ada gejala apa-apa, nggak ada gejala sama sekali. Tapi dan dengan gaya hidup orang yang sekarang ya udah mager semua, cuma main handphone doang, nggak pernah olahraga, kurang mobilisasi ya, pola makannya nggak oke juga, itu istilahnya bikin nanti berisiko untuk sakit jantung lebih besar. Jadi kalau udah usia 40 nih, cek faktor risiko, cek labnya. Terus kalau memang dari dokter mengindikasikan untuk melakukan uji latih jantung buat diagnostik ya uji latih jantung kayak treadmill test kayak gitu. Kalau nggak bisa treadmill, bisa kalau misal badannya gemuk banget bisa pakai ergocycle juga gitu. Jadi banyak cara untuk melakukan screening penyakit jantung, di penyakit jantung koroner ya, penyakit jantung penyumbatan gitu. Baik dokter, kita jeda sebentar karena ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Mbak Maulita Dewi. Kalau resiko faktor hanya kolesterol, apakah bisa menyebabkan penyakit jantung? Cek apa yang harus dilakukan? Monggo dokter Ati. Oh ya, jadi kalau sebenarnya faktor resiko tuh kita nggak bisa ngomong hanya gitu ya. Faktor resiko tuh kalau faktor resiko tuh sekali punya faktor risiko tetap aja ya istilahnya kita ada namanya scoring kalau di Indonesia kita pakai WHO risk score.
nanti kalau ibu bisa ketemu dengan dokter jantung untuk dilakukan pengecekan WHO risk score. Nanti bisa dihitung resiko 10 tahun ke depan terjadi kejadian penyakit jantung. Nah itu harus dicek dulu nih. Jadi nggak bisa, oh cuma kolesterol aja kok. Tapi bisa aja karena kolesterolnya tinggi sekali, justru dia malah jadi high risk untuk atau resiko tinggi terjadi penyakit jantung dalam 10 tahun ke depan. Jujur ya, kalau orang udah sakit jantung itu biayanya tinggi sekali. Jadi namanya mending mencegah daripada ngobatin ya Mbak Ulil ya. Iya, betul Gitu. dokter. Iya. Jadi untuk Mbak Maulita mungkin bisa saya sampaikan ulang. Tadi faktor resikonya sebenarnya banyak sekali ya dok. Mungkin salah satunya misalnya ada kolesterol. Mungkin cek yang lainnya ya dok ya. Bisa profil lipid ada di Rumah Sakit Karyadi untuk cek lengkap. Profil lipid itu bisa meliputi kolesterol, trigliserid, kemudian LDL, HDL gitu ya dok ya. Ya itu mungkin untuk pengecekan secara lengkapnya. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi ya dari Mbak Ajeng ya. Jika ada serangan jantung, penanganan apa yang harus dilakukan dari rumah menuju IGD dokter? Dari rumah menuju IGD, Iya. misal serangan jantung, dadanya nyeri sekali, memang kalau misal punya aspirin, boleh minum aspirin, dikunyah 2 tablet dulu deh. Diminum aja aspirin 2 tablet, dikunyah. Kemudian kalau punya obat emergensi ya, namanya isosorbit dinitrat, boleh ditaruh di bawah lidah gitu. Paling itu aja. Kalau misal punya oksigen pun mau pakai oksigen boleh, selama perpindahan dari rumah ke rumah sakit. Mungkin rumah sakit juga perlu rumah sakit yang terdekat atau bagaimana dok? Karena kan tidak semuanya pasien mengerti obat-obatan kalau terkena serangan jantung, atau mungkin memilih rumah sakit yang terdekat gitu dok. Kalau di Semarang, sekitaran Semarang aja, kalau di Karyadi ini memang 24 jam untuk penanganan namanya primary PCI. Primary PCI itu kalau pasien datang serangan jantung, yang serangan jantung namanya ST elevasi myocard infarct, itu bisa langsung dilakukan pemasangan ring. Jadi 24 jam tuh timnya ready gitu, jadi bisa langsung dipasang. Kalau misal ya jaraknya jauh sekali dari Karyadi, contohnya lebih dari 2 jam, lebih dari 3 jam, ke rumah sakit terdekat dulu biar ditanganin, kemudian nanti bisa dirujuk ke sini. Gitu. Iya, berarti memang kalau misalkan dekat dengan Karyadi bisa langsung tertangani ya dok ya, langsung di Karyadi. Misalkan memang ada sumbatan, memang perlu dilakukan tindakan selanjutnya, bisa langsung dilakukan tindakan selanjutnya karena dokternya 24 jam. Ada pertanyaan lagi? Belum ada ya. Saya lanjutkan pertanyaan dari saya dokter. Kita berarti perlu ya dok untuk mengecek jantung, dan di Karyadi ini memang bisa dilakukan untuk pengecekan jantung ya dok ya? Perlu banget. Usia, kalau saya saran sih usia di atas 35, apalagi usia di atas 3. Tadi yang saya bilang dengan gaya hidup orang sekarang itu yang kurang sehat, stresor tinggi, kurang gerak, pola makannya sekarang banyak fast food, yang cenderung lemak tinggi, karbo tinggi seperti itu, pasti insidensi serangan jantung itu akan makin mudah ya. Mbak Ulil mungkin sering lihat ya pasien-pasien di ruangan sekarang tambah muda ya. Semakin kesini semakin muda ya dok ya. Usia 35 boleh deh mulai cek jantung. Terakhir ada usia 28 tahun. 28 tahun. Mungkin kolesterolnya tinggi banget ya. Hati-hati yang hobi makan fast food ini. Mungkin juga faktor resiko dari keluarga juga bisa mempengaruhi ya dok ya. Betul sekali. Kalau misal ada orang tua, ayah atau ibu atau kakak atau adik, dia sama-sama punya riwayat sakit jantung di usia muda, misal kurang dari 50 tahun, itu sangat berisiko nih dia. Jadi yang satu line atau yang di bawahnya akan berisiko buat sakit jantung juga. Jadi mending lebih screening dulu ya, terutama jadi usia-usia itu. Pencegahan tuh sebenarnya lebih murah daripada nanti kalau udah kadang serangan jantung ya mahal Mbak. Ya dok, biayanya ya dok ya, apalagi kalau sampai operasi gitu tambah mahal ya dok ya. Satu lagi pertanyaan dari Mbak Norliani, PJB VSD apakah bisa sembuh tanpa operasi? PJB VSD lubangnya ini 0,3 dan 0,5. Mungkin ini
Kalau tidak pasien sendiri mungkin putranya ya dok ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dokter mengenai penyakit jantung bawaan VSD. Ya, VSD itu kan dia ada lubang di bilik jantungnya ya. Iya. Jadi ada lubang, kalau lubangnya kecil itu mungkin bisa menutup sendiri seiring dengan umur. Tapi ada juga yang nggak nutup. Gitu. Jadi tetap harus, ketika udah ketahuan VSD, tetap harus kontrol ke dokter jantung. Karena memang VSD kecil seperti itu bisa juga tidak menutup dengan baik pun juga bisa gitu. Ya, Jadi harus bisa. kontrol ke dokter jantung teratur, misal disuruh kembali lagi tiap 6 bulan atau setahun. Terus kemudian kalau ada VSD itu kan sebenarnya dia ada resiko namanya infektif endokarditis. Iya. Jadi ada infeksi pada jantungnya itu berisiko karena dia tekanannya tinggi tuh. Nah, itu juga jadi awareness juga kenapa VSD itu harus ditutup itu Mbak Ulil. Iya. Untuk mengetahui terjadinya VSD itu mungkin ada pemeriksaan yang memang bisa dilihat sama ini dok, apa pasiennya. Mungkin dari pemeriksaan apa dok bisa terlihat adanya VSD, kemudian apa kebocoran jantung itu tadi dokter? Kalau anak-anak ya dia kemungkinan tumbuh kembangnya telat gitu. Gitu. Paling sering tumbuh kembang telat, terus sering batuk berulang. Itu kalau anak-anak. Warning berarti ya dok, takut Warning, juga ya dok ya kalau anaknya batuk. kok sering batuk, nggak sembuh gitu. Nah, ini ibu-ibu perlu nih periksa ke dokter anak, nanti kemungkinan dirujuk ke dokter jantung yang di bidangnya di kongenital atau pediatrik gitu. Itu ya tadi dari Mbak Nurliani ya mengenai penyakit jantung bawaan VSD. Kemudian ini satu lagi dari ID-nya Mas Yanto 123. Saat serangan jantung posisi sendirian apa yang harus saya lakukan dok? Lah ini gimana ini dok? Kalau sendirian saran saya ya tetap minta bantuan ya. Minta bantuan ya dok. Kalau sendirian kita kan nggak mungkin ya. Kalau kita nggak mungkin menyelesaikan semuanya sendirian. Iya. Bayangkan aja misal kondisi serangan jantung, terus memaksakan diri malah misal nyetir atau naik motor, kalau tiba-tiba kolaps di tengah jalan pun akan membahayakan diri sendiri sama orang lain, gitu kan? Jadi kalau saran saya minta bantuan itu tetap penting. Terus kalau misal udah minta bantuan ya, misal temannya sekitarnya ada yang punya obat-obatan emergensi yang tadi saya sebutkan, misal punya aspirin, punya ISDN, silahkan aja dikonsumsi. Iya. Jadi mungkin nggak bisa juga ya dok kena serangan jantung terus diem aja sendirian. Karena tadi seperti yang dijelaskan memang harus segera dibawa ke emergensi di rumah sakit terdekat ya dok ya. Kemudian saya mau tanya dok, tadi yang mengenai penyakit VSD, mungkin pemeriksaan diagnostik yang ada di rumah sakit itu untuk mengetahui, oh ternyata anak saya terkena ini itu apa dok? Paling mudah, paling tidak invasif ya diperiksa USG jantung, ekokardiografi gitu. Ada pertanyaan lagi dari dokter, saya tanya dok, ini kenapa semakin kesini itu memang kita sering banyak menemukan pasien-pasien yang berada di rumah sakit Karyadi, terutama di pelayanan jantung itu memang usianya sangat muda sekali. Saya juga kadang riskan ya dok ya, untuk masih muda sekali gitu. Itu berarti tadi pengaruh karena makanan juga mempengaruhi ya dok ya. Kemudian kayak hipertensi itu gimana dok? Berpengaruh juga nggak terhadap pasien-pasien yang kena serangan jantung? Jadi faktor risiko tuh awalnya dari lifestyle-nya kita semua. Gitu. Jadi yang sakit jantung, sakit ginjal, sakit saraf kayak stroke itu semuanya berawal, ini semuanya penyakit kronis dan itu awalnya itu dari gaya hidup yang kurang baik. Gaya hidup kurang baik tuh gimana? Stresor tinggi. Sekarang orang-orang kantoran tuh berangkat misal ya dia kerja dari jam 8 gitu ya, kerja dari jam 8 sampai jam 5, belum lemburnya, belum perjalanannya udah bikin stres, macet gitu. Terus ada polusi, itu juga naikin juga nih. Terus selain itu tadi yang saya bilang malas olahraga, mager ya dok ya. Terus kalau lifestyle-nya orang di kota zaman sekarang ya pola makannya nggak bagus, konsumsi alkohol, itu juga itu bikin
bikin kayak fast food tuh kan natriumnya tinggi Mbak Ulil. Iya. Ketika natriumnya tinggi, risiko hipertensinya lebih gede lagi gitu ceritanya. Oh iya gitu ya Dok ya. Jadi memang kadang kita banyak makan makanan yang fast food itu ternyata memang kadar natriumnya tinggi ya. Itu yang bisa menyebabkan terjadinya hipertensi juga ya Merokok Dok. Mbak, Merokok ya, terutama merokok. stop gitu. smoking. Stop smoking ya, sahabat sehat. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Yaya Yarena. Bagaimana prognosis pasien post PCI dokter? Apakah jumlah ring yang dipasang berkaitan dengan kualitas hidup pasien? Ya ini kita sering mendengar banyak pasien-pasien di Rumah Sakit Karyadi yang terpasang ring atau disebut juga dengan PCI, stent gitu ya dok. Mungkin bisa dijelaskan dokter? Kalau tadi saya ngomongin masalah hipertensi, masalah merokok, itu namanya kalau di penyakit jantung itu primary prevention, pencegahan primer penyakit kardiovaskular. Kalau sudah PCI itu berarti namanya pencegahan sekunder. Jadi sudah sakit, kita mencegah biar jangan sampai si pasien ini terulang lagi terjadi serangan lah atau nyeri dada nggak nyaman seperti itu. Nah gimana kita caranya melakukan secondary prevention ini? Satu, minum obat teratur. Tetap harus minum obat teratur Yes. ya. Kadang itu pasien kalau sudah terpasang ring kemudian terus loss ya dok ya. Nah, jadinya ini yang perlu kita luruskan ya dok ya. Ya. Minum obat teratur, kalau udah bumpat lagi ruwet nanti Iya. gitu. Jadi penting nih minum obat teratur. Jadi istilahnya pasang RIF itu relief symptom, mengurangi gejala nyeri dadanya. Dan setelah pasang ring pun harus minum pengencer darah, harus minum statin, obat statin itu tujuannya juga buat mencegah biar jangan sampai serangan gitu lagi, jangan sampai pasang ring lagi, mau ringnya berapapun sama aja, obatnya sama, jadi nggak usah khawatir gitu. Terus kalau sudah minum obat, jangan lupa lifestyle-nya yang bener ya, yang awalnya tadi salah, banyak magernya gitu ya dok ya. Betul. Olahraga boleh, pasien-pasien habis sakit jantung tuh olahraga tuh nggak masalah. Tapi apa, konsul dokter jantung dulu, nanti kita lakukan namanya uji latih jantung, kita treadmill, kita lakukan ergo cycle, atau kita lakukan cardiopulmonary exercise test, itu juga bisa. Nanti dari situ kita lakukan persiapan latihan yang aman. Yang penting itu aman. Intinya jangan ngoyo, bikin resep latihan sendiri sesuka kita sendiri, jangan kayak gitu. Harus sesuai dokter jantungnya. Ingat itu, bikin resep latihan kalau habis serangan, habis sakit bertahap ya dok. Bertahap ya, sesuai dengan rekomendasi dokter jantung gitu. Terus selain itu, lifestyle pola makan ya dok ya. Habis pasang ring tapi pola makannya berubah lagi, banyak makan kolesterol, banyak makan fast food ya. Itu sangat mempengaruhi ya. Nanti akan berulang, bisa terjadi kena serangan jantung ya dok ya. Betul. Jangan lupa selain itu kita ada target nih, karena kita namanya secondary prevention, kolesterolnya ada target. Target LDL-nya itu di bawah 55. Nah, gimana mencapai LDL 55? Minum obat statin, sama pola makan, sama olahraga ya Mbak. Jadi sama aja. Jadi jangan takut kalau udah pasang ring nanti bisa balik kerja lagi, asal hasil uji latihnya itu sesuai hasil uji latih jantungnya, hasil treatmentnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya prognosisnya akan baik apabila kita mentaati aturan itu tadi ya dok ya. Iya. Karena kadang setelah dilakukan pemeriksaan ring itu seringkali pasien-pasien itu kembali lagi karena berpikirnya sudah dipasang ring, alirannya udah lancar, udah nggak ada hambatan, jadinya kembali lagi, akhirnya nanti kena serangan lagi ya dok ya. Apalagi ngerokoknya nggak berhenti ya. Aduh, itu gimana mau ini ya, istilahnya gimana kita mau optimalisasi prevensi sekunder gitu kan. Betul sekali ya. Masa mau sih di serangan jantung lagi? Ya kedua kalinya ya dok kan. Iya, selanjutnya untuk pertanyaan yang selanjutnya mungkin dari yang disampaikan Dr. Ati sudah jelas ya mengenai prognosis PCI. Yang selanjutnya yaitu dari Ayesa Janitra. Dok, apakah pasien SLE dan RA lebih rentan terkena serangan jantung? Ya, jadi SLE ini systemic lupus erythematosus sama
rheumatoid arthritis ya. Iya. Jadi kalau kita ngomongin guideline cardiovascular prevention, pencegahan kardiovaskular, jadi memang ada namanya faktor risiko jantung yang tradisional sama Oh iya. tidak tradisional. Oh, Yang gitu. tadi selama ini saya sama Mbak Ulil bahas itu yang tradisional. Kalau yang tidak tradisional itu salah satunya penyakit autoimun. Oh iya. Jadi ketika SLA ada penyakit autoimun seperti SLE maupun RA, itu resikonya penyakit jantung juga meningkat. Nah, meningkat lebih tinggi. Nggak cuma itu aja ya, contohnya kayak orang sakit kanker, orang PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, itu penyakit pasien dengan gangguan mental, itu jadi beresiko, lebih benar. beresiko ya, lebih Ya, tinggi ternyata beresikonya ya. penelitiannya itu lebih beresiko karena kondisinya inflamasi terus, peradangan Oh, ada terus. peradangan. Ya, Iya. karena basicnya kita terjadi penyakit jantung tuh awalnya dari inflamasi atau peradangan. Oh, iya. Prosesnya seperti itu. Ya, jadi memang kalau pasien-pasien yang sudah menderita SLE dan RA itu kan daya imunnya sudah turun ya dok, itu akan beresiko lebih tinggi ya berarti ya dok ya untuk terjadinya penyakit jantung itu tadi ya dok ya. Jangan lupa tetap ya selain kontrol ke dokter untuk ngurusin imunologinya, jangan lupa sesekali untuk ke dokter jantung, kita evaluasi semuanya nih, ada nggak faktor-faktor risiko jantung yang lain gitu, karena komplikasinya penyakit autoimun salah satunya juga ke jantung juga sih Mbak. Oh iya, ya betul juga ya dok ya. Selanjutnya pertanyaannya dari Mbak Yani, kalau minum obat rutin apakah ginjalnya bermasalah dok? Ini mitos atau fakta? Lah ini dok, ini sering yang terjadi, pasien-pasien itu takut mengkonsumsi banyak obat, takut kalau ginjalnya itu nanti tiba-tiba bermasalah. Ya ini, monggo dokter. Nah ini pasien saya juga sering nanya nih, Iya. hampir semua pasien sukanya semuanya nanya ya, kayak iya, gini. iya. Jadi apalagi pasiennya yang basicnya dia hipertensi ya, cenderung dia obatnya kan kalau nggak turun-turun obatnya Banyak ya, banyak dok, ya, obatnya kan? banyak. Obatnya Jadi takut banyak, ya ginjalnya nanti takut. kenapa-kenapa. Jadi selama kita mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter, resepnya juga sesuai dengan dokter, orang Iya. ngawur bahasanya Iya. ya. Kadang pasien nurunin sendiri, Ya, naikin itu sendiri ya, lah. iya, Itu yang bikin salah bermasalah. ya, dok, ya, Itu nggak jadi mitos lagi, jadi fakta nanti, karena dia bikin dosis-dosis sendiri, nyetop sendiri. Saat itu nanti jadinya faktor risikonya nggak terkontrol. Faktor risiko nggak terkontrol jadi hipertensi lah, terus diabetesnya nggak terkontrol lah, kolesterolnya nggak terkontrol. Nah ini nanti yang bikin ginjalnya bermasalah. Tapi selama istilahnya dokter itu ya Bapak Ibu minum obat sesuai anjuran dokter, iya, ada aturannya, sesuai dosis yang tertulis di situ, ya insya Allah aman. Dan kita sendiri pasti juga melakukan evaluasi Mbak, kayak evaluasi laboratorium, kayak fungsi ginjalnya gimana sih, kita memberikan obat itu pasti ada evaluasinya juga gitu. Malah justru ya kalau kayak misal contoh aja pasien darah tinggi nyetop obat sendiri, tensinya malah nggak terkontrol. Ketika tensinya nggak terkontrol, lah itu malah yang bikin ginjalnya nanti bermasalah. Nah itu, jadi itu malah jadi mitos kalau misalkan nggak minum obat, akhirnya jadi ini ya dok ya, ginjalnya masih akan bermasalah ya dok ya. Iya, karena orang awam itu sering mengira kalau misalkan nanti kebanyakan minum obat, akhirnya takutnya nanti ginjalnya jadi bermasalah. Nah ini justru harusnya sesuai dengan aturan dan anjuran dari dokter, karena pasti akan ada evaluasinya. Saya lanjutkan dokter, pertanyaan dari Lala Hoka Hoke. Batas normal kolesterol, tensi, dan gula untuk mencegah penyakit jantung. Ya kalau ini kita ngomongin guideline ya, ujung-ujungnya ya kalau tensi ya optimalnya kalau usia bukan usia lansia gitu, optimalnya di 120/80. 120/80. Nah, kalau gula ada gula darah sewaktu, kalau gula darah sewaktu ya harus di bawah 200. Itu gula darah yang nggak puasa. Kalau gula darah puasa berarti di bawah 126. Kalau kolesterol ini tergantung nih, tadi yang saya bilang faktor resikonya apa gitu. Faktor resikonya kita hitung dulu, tergantung dia masuk ke stratifikasi resikonya apa. Makanya tadi saya bilang kalau ngomongin soal kolesterol dapat
tadi ngomongin soal faktor risiko, ketemu dokter jantung dulu buat dihitung dihitung skor faktor risiko untuk terjadi kejadian penyakit jantung 10 tahun ke depan. Nah, nanti masing-masing faktor risiko itu ada targetnya sendiri-sendiri, nanti perlu didiskusikan sama dokter jantungnya gitu. Kalau tak sebutin satu-satu ntar bingung malah gitu. Kemudian ini dok, kalau misalkan pasien itu sudah punya riwayat diabetes mellitus ya dok ya, penyakit gula, itu memang dia harus cek setiap hari atau ada kalanya harus cek setiap berapa minggu atau berapa bulan dokter? Itu juga salah satu faktor resiko untuk terjadinya serangan jantung ya dok ya. Jadi kalau pasien-pasien diabetes, kalau dia misal gulanya masih belum stabil ya, boleh ngecek tiap pagi untuk gula darah pakai pakai stick itu ya, gula darah stick itu bisa. Kalau udah mulai stabil nanti ya sebulan sekali ngecek lah gula darah puasa. Nanti kalau udah mulai stabil lagi, kita buat evaluasi targetnya pakai namanya HbA1c. HbA1c dicek per 3 bulan gitu. Kalau dia udah sakit jantung ya targetnya kita di bawah 6,5 paling enggak. Kalau kolesterol itu mungkin tiap berapa bulan sekali kita harus cek dok? Untuk diabetes? Untuk pasien-pasien yang mungkin screening tadi usia 35 tahun ke atas itu kita alangkah baiknya cek profil lipid seperti kolesterol gitu tiap berapa bulan sekali dok? Nah ini balik lagi ke stratifikasi risiko. Gitu. Kalau stratifikasi risikonya rendah, berarti dia bisa ulang lagi setahun sekali. Gitu. Ya, 3 tahun pun bisa sebenarnya gitu, asal nggak ada perubahan kondisi klinis Mbak Ulil ya. Kecuali ada perubahan kondisi klinis bisa lebih cepat lagi. Kalau dia risikonya tinggi ya harus paling enggak paling 3 bulan gitu ketemu lagi. Evaluasi gitu. Kolesterolnya tinggi. Banyak yang harus dievaluasi. Iya. Saya kira itu aja ya pertanyaan yang tadi sudah disampaikan sama Dokter Arti, sudah dijawab semuanya. Nah, sahabat sehat, untuk informasi mengenai screening penyakit jantung di Karyadi akan dibahas lengkap di episode IG Live selanjutnya ya. Nantikan kami pada hari Jumat tanggal 7 tahun 2024 ya. Terima kasih Dokter Arti sudah hadir di IG Live di Karyadi. Saya bisa simpulkan dari pertanyaan yang sudah disampaikan tadi, jadi jantung bermasalah ini salah satunya tanda gejalanya adalah nyeri dada. Kemudian juga bisa dipicu oleh faktor-faktor yang lain, misalnya seperti hipertensi, kemudian gula, penyakit gula. Kemudian faktor ini ya dok, pasien-pasien yang terkena penyakit jantung bawaan tadi yang sudah disampaikan Dokter Arti adalah penyakit jantung bawaan VSD, itu adalah penyakit jantung bawaan ada kebocoran. Jadi memang perlu penanganan lebih lanjut, alangkah baiknya untuk dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Di rumah sakit Karyadi juga bisa. Nantinya akan dilihat dari hasil eko USG jantungnya apakah lubangnya itu kecil atau besar, jadi nanti akan ada penanganan selanjutnya. Kemudian untuk pasien-pasien yang dilakukan pemasangan ring, prognosisnya tadi yang ditanyakan, prognosisnya di sini akan baik jika pasien-pasien yang terkena serangan jantung dilakukan pemasangan ring, tetapi alangkah lebih baiknya faktor resiko atau lifestyle-nya harus dirubah. Jadi memang pola makannya, kemudian mobilisasinya, harus banyak olahraga, dan tadi perlu yang digarisbawahi adalah screening. Jadi kita sekarang ini tidak harus usia-usia yang sudah tua, tetapi banyak sekali pasien-pasien usia muda yang perlu dilakukan screening, karena pada kenyataannya di ruangan-ruangan di Rumah Sakit Dr. Karyadi usia-usia muda 28-30 tahun ke atas sudah banyak terkali pasien-pasien yang terkena serangan jantung, dan harus dilakukan evaluasi pemeriksaan laborat profil lipid. Jika memang pasien itu memang beresiko tinggi, mungkin sering dilakukan pemeriksaan profil lipid untuk evaluasi, tetapi jika memang tidak ada faktor resiko, mungkin bisa 1 tahun sekali, 2 tahun sekali. Mungkin itu saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Arti sudah hadir ke IG Live Karyadi ini dan membagikan banyak informasi yang lengkap dan menarik tentang penyakit jantung. Terima kasih juga kepada sahabat sehat yang
sudah setia mendengarkan di IG Live ini. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi sahabat sehat. Dan jangan lupa follow IG Rumah Sakit Karyadi dan ikuti terus media sosial Rumah Sakit Karyadi karena di sini akan banyak memberikan informasi tentang kesehatan terkini. Kita sudah berada di penghujung acara nih Dok, dan kita harus pamit undur diri. Saya Ulil Komariah Fitroh dan saya Dr. Hari Hendriarti Satoto, spesialis jantung pembuluh darah. Karyadi bangga melayani. Karyadi aja, yuk!